Jaringan otot membangun otot rangka yang juga terdapat pada bermacam-macam organ. Sifat utama jaringan otot yang dapat berkontraksi dan berkonduksi menghantarkan impuls rangsangan. Jaringan otot terdiri atas suatu sel yang bentuknya pipih yang tersusun oleh elemen-elemen yang disebut filamen sitoplasmik, myofibril, dan sel otot berasal dari lapisan mesoderm. Berdasarkan fungsinya, jaringan otot ada dua macam, yaitu sebagai jaringan otot voluntari dapat berkontraksi sesuai kehendak kita, dan jaringan otot involuntari. Otot ini dapat berkontraksi tidak atas kemauan kita atau di luar kesadaran kita. Otot rangka terdiri dari serabut otot yang panjang, sel-sel berinti banyak berbentuk silinder dengan diameter 10-100 mikrometer. Multinukleasi dihasilkan dari fusi sel mesenkim embrionik yang disebut mioblast. Inti oval yang panjang biasanya ditemukan di pinggiran sel di bawah membran sel. Otot sklelet yang terdiri atas bagian-bagian yang disebut sarkolema, bagian jernih yang membungkus otot dan lebih tipis daripada membran plasma dengan sifat transparan, elastis dan resisten terhadap asam dan basa. Otot rangka mulai berdiferensiasi ketika sel-sel mesenkim yang disebut mioblast menyelaraskan dan bergabung bersama untuk membuat tabung multinuklear yang lebih panjang yang disebut myotubus. Myotubus mensintesis protein untuk membentuk myofilamen. Myotubus terus berdiferensiasi untuk membentuk myofilamen fungsional dan nukleus bergeser ke sarkolema. Massa serat yang membentuk bagian jenis otot disusun dalam bundel teratur yang dikelilingi oleh epimysium, selubung luar jaringan ikat pada yang mengelilingi seluruh otot. Dari epimysium, septa tipis jaringan ikat meluas ke dalam mengelilingi fasikula atau bundel serat di dalam otot. Jaringan ikat di dalam setiap fasikula disebut perimysium. Setiap serat otot dikelilingi oleh jaringan ikat yang lebih halus. Endomysium terdiri dari lamina basal yang disintesis oleh serat berinti banyak itu sendiri, serat retikuler, dan fibroblast. Di dalam serat inti dipindahkan secara perifer terhadap sarkolema. Organisasi otot rangka. Pada option A, seluruh otot rangka tertutup dalam lapisan jaringan ikat padat yang disebut epimysium yang berlanjut dengan tendon yang mengikat ke tulang. Option B, setiap fasikula serat otot dibungkus dalam lapisan jaringan ikat yang disebut perimysium. Dan option C, serat otot individual memanjang sel multinuklear dikelilingi oleh lapisan yang sangat halus disebut endomysium yang mencangkup lamina eksternal yang dihasilkan oleh serat otot dan melampirkan sel satelit dan diproduksi oleh fibroblast. Pada option A, diagram menunjukkan bahwa setiap serat otot mengandung beberapa bundel paralel yang disebut myofibril. Pada option B, setiap myofibril terdiri dari serangkaian sarkomer panjang yang mengandung filamen tebal dan tipis dan dipisahkan satu sama lain oleh cakram Z. Pada option C, filamen tipis adalah filamen aktin dengan salah satu ujungnya terikat ke aktinin, protein utama dari cakram Z. Filamen tebal adalah kumpulan myosin yang menjangkau seluruh pita A dan terikat pada protein dari garis M dan ke cakram Z, melintasi pita pertama atau pita I oleh protein sangat besar yang disebut titin yang memiliki dominan seperti begas. Pada option D, organisasi molekuler sarkomer memiliki pita dengan kepadatan protein yang lebih besar dan lebih kecil, menghasilkan perbedaan perwarnaan yang menghasilkan pita perwarnaan gelap dan terang yang terlihat dengan mikroskop cahaya. Pada option E, penampang melintang melalui berbagai darah sarkomer berguna dalam menentukan hubungan antara myofilamen tipis dan tebal serta protein lainnya. Filamen tipis dan tebal disusun sedemikian rupa sehingga setiap ikatan myosin berkontak dengan 6 filamen aktin. Molekul penyusun filamen tipis dan tebal.
Protein kontraktil adalah miofilamen tipis dan tebal di dalam miofibril. Pada option A, setiap filamen tipis terdiri dari kompleks F-aktin, tropomyosin, dan troponin. Pada option B, setiap filamen tebal terdiri dari banyak molekul rantai berat myosin yang digabungkan bersama di sepanjang ekornya yang seperti batang, dengan kepala terbuka dan diarahkan ke filamen tipis di dekatnya. Pada option C, selain berinteraksi dengan filamen tipis di sekitarnya, ikatan miofilamen tebal ditahan oleh protein pengikat myosin yang kurang berkarakteristik baik di dalam garis M. Mekanisme kontraksi. Sarkomer istirahat terdiri dari filamen tebal dan tipis. Selama kontraksi, baik filamen tebal maupun tipis tidak mengubah panjangnya. Kontraksi adalah hasil dari peningkatan jumlah tumpang tindih antara filamen yang disebabkan oleh pergeseran filamen tipis dan tebal melewati satu sama lain. Kontraksi diinduksi oleh potensial aksi yang dihasilkan di sinapsis, sambungan neuromuskuler antara serat otot dan ujung akson motorik. Meskipun sejumlah besar kepala myosin memanjang dari filamen tebal, pada satu waktu selama kontraksi hanya sejumlah kecil kepala yang sejajar dengan tempat pengikatan aktin yang tersedia. Namun, saat kepala myosin yang terikat menggerakkan aktin, mereka menyediakan penyelarasan jembatan aktin myosin baru. Jembatan aktin myosin lama terlepas hanya setelah myosin mengikat molekul ATP baru. Tindakan ini juga menyetel ulang kepala myosin dan mempersiapkan untuk siklus kontraksi lainnya. Jika ATP tidak tersedia, kompleks aktin myosin menjadi stabil, yang menyebabkan kekuatan otot yang ekstrem, rigor mortis. Aktivitas kontraksi yang mengarah pada tumpang tindih sempurna antara filamen tipis dan tebal berlanjut sampai ion Ca2+ dihasilkan dan kompleks tropomyosin kembali menutupi situs pengikat myosin. Selama kontraksi, pita pertama atau pita I mengecil karena filamen tipis menembus pita A. Pita H, bagian dari pita A dengan filamen tebal, berkurang lebarnya karena filamen tipis sepenuhnya tumpang tindih dengan filamen tebal. Hasil akhirnya adalah setiap sarkomer dan akibatnya seluruh sel atau serat menjadi sangat pendek. Filamen geser dan pemendekan sarkomer dalam kontraksi. Membandingkan perubahan lurik serabut otot rangka sesuai mekanisme filamen geser. Dalam keadaan santai, sarkomer pita I dan zona H diperpanjang. Tindakan seperti pegas dari molekul titin yang mengandung pita I membantu menarik filamen tipis dan tebal melewati satu sama lain dalam otot yang rileks. Pada option B, cakram Z pada batas sarkomer ditarik semakin rapat selama kontraksi saat mereka bergerak menuju ujung filamen tebal pada pita A. Molekul titin dikompresi selain berkontraksi. Pada option C, pada kontraksi maksimal, zona H dan pita I menyempit dan mungkin hilang sama sekali. Materi selanjutnya itu otot kardiak atau otot jantung. Otot jantung merupakan otot bergaris melintang seperti otot rangka, akan tetapi bersifat involunter. Terdiri atas otot-otot bercabang-cabang. Celah-celah di antara anyaman serabut-serabut otot jantung diisi oleh jaringan ikat sebagai endomysium. Diameter otot jantung 9-22 mikron, inti lonjong di tengah, sebelah luar dibatasi oleh sarkolema halus. Di dalam sarkolema dijumpai miofibril yang tidak homogen. Selain itu dijumpai juga mitokondria, alat Golgi, pigmen dan butir glikogen. Pada otot jantung, sel-sel otot tidak bersatu menjadi sel sinsitium seperti pada otot rangka, melainkan membentuk suatu hubungan kompleks di antara jalur-jalurnya yang melebar. Terdapat pula ciri khas pada otot jantung, yaitu adanya garis-garis transversal berwarna gelap yang melintasi rangkaian sel otot jantung pada interval yang tidak teratur. Disebut juga sebagai keping interkalaris
yang ternyata merupakan junctional kompleks yang ditemukan pada permukaan bersama di antara miosit atau sel-sel otot jantung yang bersebelahan. Hubungan ini dapat terlihat sebagai garis-garis lurus atau berbentuk seperti tangga atau zigzag. Materi selanjutnya yaitu otot polos atau otot smooth. Otot polos terdiri atas sel-sel seperti kumparan, panjangnya 30-200 mikron. Setiap sel memiliki satu buah inti pipih terletak pada bagian sel yang paling tebal, letak agak eksentris atau di tepi. Sitoplasma untuk sel otot disebut sarkoplasma. Struktur halus sel otot polos terlihat dalam sarkoplasma, dijumpai mitokondria, alat Golgi, dan butir glikogen. Pada sediaan biasa, pewarnaan hematoksilin eosin di dalam sel otot polos tidak tampak adanya struktur filamen yang merupakan komponen penting untuk kontraksi, sehingga disebut sel otot polos. Sel otot polos terdapatnya bisa solitaire, berkelompok, atau dapat tersebar di dalam jaringan ikat organ tertentu. Tersebar misalnya pada prostat, vesicula seminalis, dan berkelompok membentuk berkas otot kecil, misalnya pada musculus erectorus pili di dalam kulit. Setiap sel otot polos dibungkus oleh serabut elastin dan retikulin. Tiap kelompoknya dibungkus oleh jaringan ikat yang mengandung kapiler darah dan saraf. Sifat kontraksinya lamban tetapi tahan akan kelelahan. Selanjutnya, pada gambar tersebut, dengan option A, pada penampang melintang otot polos di dinding usus kecil, sel-sel lapisan lingkaran dalam dengan lambang IC dipotong memanjang dan sel-sel lapisan membujur luar dengan lambang OL melintang secara melintang. Hanya beberapa inti dengan tanda panah dari sel-sel yang terakhir berada dalam bidang penampang, sehingga banyak sel tampaknya tidak memiliki inti. Selanjutnya pada gambar dengan option B, penampang otot polos kandung kemih memperlihatkan penampang serabut dengan lambang XS dan penampang longitudinal dengan lambang LS dengan fasikula yang sama. Ada banyak kolagen dalam percabangan perimisium dengan lambang P, akan tetapi bukti endomisium sangat sedikit. Selanjutnya yaitu option C, bagian yang diwarnai hanya untuk retikulin menunjukkan endomisium tipis di sekitar setiap serat. Dengan lebih banyak retikulin di jaringan ikat arteri kecil dengan option A, serat retikulin di lamina basal sel otot polos membantu menahan sel sebagai unit fungsional selama kontraksi ritmis yang lambat dari jaringan ini.